Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu di acara soft launching dari Nasami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erin Wulandari. Saya di sini yang akan menemani dan juga memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau tanya nih, ini teman-teman dari daerah mana aja? Dari kota mana aja teman-teman, silahkan boleh sambil di komen-komen. Teman-teman dari kota mana aja? Apakah ada yang dari kota Surabaya mungkin? Atau ada yang dari kota mana? Kota lainnya? Kota Madura mungkin? Boleh sambil komen-komen ya teman-teman. Kalau mau sapa-sapa dulu. Oke. Halo teman-teman. Ini saya sambil baca-baca. Halo Kak Isna Karunia Izati. Selamat pagi Kak Isna, selamat bergabung. Halo, ada siapa lagi nih? Yuk kita sambil komen-komen dulu pemanasan. Semangat pagi Kak, selamat bergabung ya di acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Yang sudah cukup lama ya, ini ditunggu sama teman-teman semua, acara soft launching Nasami. Siapa lagi teman-teman? Halo. Halo, ada yang dari Kendari, ada Kak Ike. Halo Kak Ike, selamat bergabung. Yuk, dari mana lagi? Teman-teman silakan boleh komen-komen dari daerah mana aja. Oke, teman-teman. Setelah kemarin ini launching dari Nasami sempat tertunda, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Karena hari ini dengan bangga kami menyampaikan kabar bahagia kalau Nasami akan segera hadir tengah-tengah keluarga Indonesia dan akan segera bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Masih di awal suasana tahun yang baru, Nasami ini juga hadir dengan kemasan yang baru, dengan rasa yang lebih nikmat tentunya. Dan beberapa pembaruan yang kami lakukan ini juga diharapkan dapat menjadi lambang semangat baru untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan, kalau Nasami ini hadir dengan kemasan baru, sudah ada di depan saya. Ini adalah kemasan-kemasan baru dari Nasami, teman-teman. Ada Nasami goreng, terus juga ada Nasami rasa soto ayam, ada Nasami rasa kari ayam, dan juga ada Nasami rasa ayam bawang. Semua varian rasa dari Nasami ini enak-enak banget teman-teman. Sebelumnya karena saya sudah curi start untuk ngicipin Nasami duluan nih. Jadi saya mau kasih bocoran untuk teman-teman semua kalau semua rasa Nasami ini benar-benar enak banget. Teman-teman pasti akan suka. Teman-teman pasti akan senang banget. Oke. Dan teman-teman, jadi Nasami ini varian rasanya kan seperti yang saya sebutkan ya, ada 4. Yang Nasami goreng ini yang warna lainnya warna merah dengan ciri khas warna merah itu untuk rasa Nasami goreng. Kemudian yang warna hijau ini untuk rasa Nasami soto ayam. Kemudian yang warna kuning ini untuk Nasami kari. Kemudian untuk yang paling ujung di sebelah kanan saya ini ada Nasami rasa ayam bawang dengan warna coklat. Oke, setelah saya sudah coba semuanya ini, semuanya enak-enak banget teman-teman. Karena rasa Nasami ini tekstur mie-nya tuh lebih kecil, terus rasa rempahnya itu kerasa banget. Dan kalau saya pribadi, yang paling favorit dari keempat rasa Nasami ini adalah Nasami yang rasa kari. Apalagi kalau hujan-hujan gini, pasti teman-teman enak banget tuh kita makan mie rebus, ditambahin cabai rawit, pakai telur, dinikmatin bareng keluarga, itu enak banget kan rasanya. Terus ya teman-teman, sekarang kita ngomongin soal mie instan. Ngomongin soal mie instan, siapa sih teman-teman yang nggak suka sama mie instan? Pasti teman-teman juga suka banget kan makan mie instan. Saya juga termasuk orang yang suka banget nih makan mie instan gitu. Tetapi sayangnya yang kadang-kadang bikin kita itu gusar, kita itu galau, kita sering merasa berdosa gitu kalau habis makan mie instan karena
mie instan, beberapa mie instan yang sering kita temui, sering kita icipin itu mengandung bahan pengawet, mengandung penguat rasa, mengandung antioksidan sintetis yang kalau misalnya nih kita konsumsi jangka panjang itu akan meningkatkan resiko akan terjadinya gangguan-gangguan kesehatan. Teman-teman nggak mau kan punya gangguan kesehatan karena sering makan mie instan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya juga mau sapa-sapa untuk teman-teman nih. Halo, ada Kak Sufiati Ahmad, ada Bunda Atin dari Malang. Halo Bunda Atin, ada Kak Yamita dari Banjarmasin. Halo Kak Yamita. Ada yang dari Kayong Utara, ini Kak Miska Mila Aziz. Halo Kak Miska. Ada Kak Nurul dari Jogja. Halo Kak Nurul, semangat pagi. Terus juga ada Kak Nada yang bilang nih udah nggak sabar pengen tahu rasanya. Sabar ya teman-teman, karena saya udah nyoba ini, pasti teman-teman juga akan suka banget sama rasa nasami ini. Pasti teman-teman nih akan jatuh cinta pada suapan pertama kalau udah nyobain nasami. Kalau ada Kak Fitri juga dari Purwodadi, dari Gerobokan. Terus juga ada Kak David Elok dari Balung. Ada Kak Ari Susan dari Tegowanu. Terus ada dari Medan, dari Malang, dari Pemalang, ada yang dari Jember juga, ada yang dari Indramayu. Wah, dari seluruh Indonesia nih ya teman-teman. Pasti semuanya udah pada nggak sabar ya untuk ngicipin rasa nasaminya. Sebentar ya teman-teman, kita cuman menunggu sebentar lagi sepiring dan juga semangkok nasami ini akan segera hadir di ruang makan teman-teman semua. Teman-teman akan bisa menikmati kelezatan, kenikmatan nasami bersama keluarga di rumah. Wow, ada yang dari Kalimantan Timur ternyata. Ada Kak Anton Krismananto dari Sangatta. Wow, halo Kak Anton dari Sangatta. Ada Kak Yana juga dari Cianjur. Halo Kak Yana. Kak Isna, Nur Isna dari Boyolali. Terus ada lagi dari Sarolangun. Sarolangun ini di Sumatera ya. Halo Kak Rohimah Amelia dari Sarolangun. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Bali. Ada Kak Tumiati di Bali. Halo Bali. Ada dari Cirebon juga. Ada Kak Agit. Terus juga ada siapa lagi nih ya? Ada Kak Teresia Ratnasari. Terus ada Kalsel hadir nih. Ada Kanita Artanti. Ada yang dari Imogiri, Jogja. Oke, halo ada Kak Siti juga dari Jambi. Ada Kak Inem dari Madiun. Halo Kak Inem, Kak Dila, Kak Yuliati. Teman-teman juga ajakin ya teman-teman yang lainnya untuk ikutan di sesi soft launching Nasami hari ini supaya makin rame. Karena kita juga punya banyak hadiah loh di sesi soft launching hari ini. Yuk teman-teman dari mana aja? Dari mana lagi nih? Wow, ada yang dari Bangko, Merangin, ada dari Lampung juga. Baik, halo semangat pagi teman-teman. Saya mau menyapa ulang untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di acara live hari ini. Semangat pagi semuanya, selamat bergabung di acara soft launching dari Nasami. Sebelumnya perkenalan lagi ya teman-teman, mungkin tadi banyak yang terlewat. Nama saya Erlin. Saya yang akan menemani dan juga memandu jalannya acara soft launching Nasami pada hari ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya juga tampilkan di awal, inilah teman-teman wujud dari kemasan baru Nasami. Ada 4 varian rasa Nasami. Ada rasa soto yang warna hijau, ada rasa Nasami goreng yang warna merah, ada Nasami rasa kari ayam yang warna kuning dan juga ada Nasami rasa ayam bawang yang warna coklat. Saya juga ingatkan untuk teman-teman nih untuk follow sosial medianya Nasami. Jadi buat yang belum tahu, Nasami ini juga sudah punya akun sosmed loh di berbagai platform. Yang pertama, Nasami ini punya Instagram, punya TikTok, punya Twitter dan juga punya akun Facebook fanpage dengan username nasami.official. Jadi pastikan teman-teman yang belum like, belum follow, belum bergabung di grupnya, silahkan segera saat ini juga
supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Nasami. Selain itu, kami ingatkan teman-teman untuk mengikuti jalannya acara soft launching Nasami hari ini, karena tim Nasami ini sudah menyiapkan banyak hadiah nih untuk teman-teman. Kita sudah menyiapkan hadiah. Yang pertama, kita akan bagikan hadiah untuk teman-teman yang punya pertanyaan paling menarik. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya nih ketika pembicara menyampaikan materi, bisa komen-komen untuk menuliskan pertanyaannya. Terus juga kita ada kuis nantinya. Di tengah-tengah penyampaian materi akan ada kuis berhadiah juga. Kemudian teman-teman juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan cara membagikan foto tangkapan layar atau rekaman kalau teman-teman ini sedang join di acara live soft launching Nasami hari ini. Jadi teman-teman bisa nih sekarang yuk kita bisa screenshot dulu, mau pose dulu buat screenshot. Kemudian silakan di-upload di Facebook, silakan di-upload di story Instagram, dan jangan lupa untuk tag 5 orang temannya, dan jangan lupa juga untuk tag di akun nasami.official. Oke, teman-teman jangan lupa ya ajak teman-teman yang lainnya untuk join, kita ramein live hari ini karena banyak banget hadiah yang sudah disiapkan oleh tim Nasami. Jadi ayo ajak teman-teman yang lain untuk segera bergabung di acara live hari ini. Halo, saya mau sapa-sapa lagi ya. Ada Kak Sarno dari Aji Barang, Jawa Tengah hadir. Selamat pagi, semangat pagi Pak Sarno. Ada yang dari Pekanbaru juga, ada Kak Cahyani Widodo. Ada yang jauh-jauh nih dari Kaltim, Kak Siti Lestari yang udah mencolek temennya. Ayo teman-teman, colek-colek temennya biar gabung, biar rame ini live-nya, biar banyak teman-teman lainnya yang tahu informasi dari Nasami. Karena pasti saya tahu banget nih, udah pada nggak sabar kan untuk ngicipin Nasaminya. Yuk kita colek-colek lagi teman-temannya. Ada siapa lagi ya? Oh, ini ada dari Dharma Seraya. Ada Kak Rubahan Paujan. Ada juga yang dari Kak Fani. Kak Fani ini dari Singaraja, Bali. Halo Kak Fani di Singaraja, Bali. Selamat bergabung ya. Oke teman-teman yuk yang sudah bergabung hari ini segera colek-colek lagi temennya. Ada Kak Sinta di Jakarta Barat hadir. Halo Kak Sinta. Halo Kak Nursini. Terima kasih ya teman-teman sudah meramaikan acara pada pagi hari ini. Silahkan lanjut untuk tag-tag temennya, colek-colek temennya untuk bergabung di acara soft launching Nasami pada hari ini. Oke, yuk teman-teman, selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya, melanjutin tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu. Kalau siapa sih yang nggak suka namanya makan mie instan gitu? Hampir semua orang itu suka banget sama yang namanya mie instan gitu. Saya juga suka banget nih makan yang namanya mie instan karena selain rasanya yang enak, mie instan ini juga disukai karena praktis, dibikin kapan aja, terus harganya juga terjangkau. Tapi yang bikin kita merasa sering galau gitu. Kalau saya nih cewek-cewek ya, biasanya kalau habis makan mie itu suka ngerasa berdosa gitu kalau habis makan mie instan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, kekhawatiran teman-teman sudah terhenti karena kita punya jawaban dari segala kegusarannya, kegalauannya. Karena Nasami ini hadir dengan inovasi brilian yang menciptakan mie instan tanpa 3P. Apa itu 3P teman-teman? Jadi Nasami ini merupakan mie instan yang dibuat tanpa bahan pengawet, terus tanpa penguat rasa, terus juga tanpa pewarna buatan. Selain itu, yang bikin istimewanya lagi, Nasami ini juga dibuat dengan tambahan bahan pangan spirulina yang sudah dikenal masyhur sebagai superfood yang punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita itu merasa bersalah kalau habis makan mie, kalau mie instan yang dikonsumsi itu adalah Nasami tentunya. Nah, teman-teman, untuk yang tanya-tanya nih, banyak banget pertanyaan yang masuk. Kapan nih Kak Nasami bisa diorder? Kapan nih Kak? Pasti pada nggak sabar ya. Tenang teman-teman, sabar dulu karena segera di pertengahan bulan ini teman-teman bisa order
Nasami ini melalui PT Natural Nusantara. Dan teman-teman juga akan menunggu informasi resmi dari Natural Nusantara untuk informasi selanjutnya kapan nih teman-teman bisa order nasaminya. Oke, selanjutnya sudah bertambah yang bergabung. Ada yang dari Klaten nih barusan hadir. Halo Kak Solika. Ada juga yang dari Malang yang sudah bergabung. Ada juga Kak Nuria Naswa. Yuk colek-colek lagi teman-teman. Colek-colek lagi teman-temannya untuk ikut bergabung. Ikut bergabung di live hari ini. Halo Kak Deni dari Wonogiri. Ada yang dari Sukabumi juga, ini ada Kak Ina. Ada yang dari Bergas, ada yang dari Kediri. Oke, terima kasih ini untuk yang sudah. Oh, ada yang dari Malaysia. Ada Kak Sumarmi dari Malaysia. Selamat bergabung Kak Sumarmi. Oke. Oke, untuk Kak Sumarmi dari Malaysia juga bisa tag teman-temannya loh Kak untuk ikut gabung di acara soft launching hari ini. Ini untuk Kak, ada juga dari Kak, siapa nih? Kak Ana Endang dari Cirebon. Ayo Kak Endang, ajak teman-temannya juga untuk join nih. Kak Kisiati dari Pemalang, halo Kak Kisiati. Yuk teman-teman, colek-colek lagi teman-teman yang lainnya agar bisa bergabung di acara soft launching Nasami hari ini. Supaya makin banyak orang yang tahu apa itu Nasami, biar teman-teman juga nggak penasaran lagi seperti apa sih Nasami yang akan segera bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Halo Kak Maya dari Blora, terima kasih Kak Maya sudah bergabung. Ayo Kak Maya ajak teman-temannya yang lain dari Blora untuk ikut bergabung di live hari ini. Ada Kak Chandra dari Sleman, halo semangat pagi Kak Chandra. Ada Mima Hajir, Kak Mima dari Lampung Barat. Halo Kak Mima. Halo Kak Mima, jangan lupa untuk tag teman-temannya yang lain ya untuk gabung. Nih ada Kak Putri. Halo, terima kasih Kak Putri sudah ngajak teman-temannya juga nih. Yuk teman-teman juga sama kayak Kak Putri yuk colek-colek teman-temannya untuk join di soft launching Nasami hari ini. Ya, oke teman-teman. Ada Kak Amin Limatul hadir. Ya, baik. Oke, teman-teman. Selanjutnya akan segera kita mulai opening dari awal ya. Sip. Selamat pagi teman-teman. Setelah kehadiran Nasami ini kemarin sempat tertunda, pasti juga banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih Kak kok belum jadi launching Nasaminya? Sekarang teman-teman tidak perlu khawatir, karena hari ini kami dengan bangga menyampaikan kabar bahagia kalau Nasami ini akan segera hadir di tengah-tengah keluarga Indonesia dan akan segera bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Masih di suasana awal tahun yang baru, Nasami hadir dengan kemasan baru, dengan desain kemasan yang cantik-cantik seperti ini, dan juga dengan rasa yang tentunya lebih nikmat. Beberapa pembaruan yang kami lakukan, yang Nasami lakukan ini juga diharapkan dapat menjadi lambang semangat baru untuk kita semua. Nah, selanjutnya teman-teman seperti yang sudah tadi mungkin ada yang masih terlewat ya. Saya juga mau menginformasikan kembali kalau Nasami ini hadir dengan 4 varian rasa. Ada Nasami rasa goreng, Nasami goreng, ada Nasami rasa soto ayam, ada Nasami rasa kari ayam, juga ada Nasami rasa ayam bawang. Keempat-empatnya ini sudah dipastikan enak dan juga enak banget rasanya. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya endolita babanero, endol surendol, takendol kendol pokoknya. Dijamin teman-teman akan sangat suka, akan jatuh cinta pada suapan pertama kalau habis makan Nasami. Nah, selanjutnya teman-teman tadi sudah diinformasikan juga kalau Nasami ini akan segera bisa diorder melalui PT Natural Nusantara di bulan ini ya insya Allah. Jadi teman-teman pastikan kumpulkan orderannya, tawarkan teman-teman semuanya, dan pastikan untuk order sebanyak-banyaknya, nyetok Nasami sebanyak-banyaknya, dan silakan dinikmati bersama dengan keluarga terkasih. Nah, sekali lagi saya juga mau menginformasikan kalau Nasami ini merupakan mie instan yang dibuat tanpa 3P. Apa itu tanpa 3P?
Jadi Nasami ini merupakan mie instan yang dibuat tanpa bahan pengawet, tanpa penguat rasa, dan juga tanpa pewarna sintetis yang tentunya sangat aman untuk dikonsumsi dan juga bisa dikonsumsi sehari-hari. Nah, selanjutnya nih teman-teman, biar makin semangat lagi, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah lagu jingle dari Nasami. Nah, lagu jingle dari Nasami ini juga nantinya bisa teman-teman jadikan untuk bahan promosi atau mungkin bisa didengar sehari-hari karena lagu jinglenya ini bagus banget. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja akan segera kami tayangkan persembahan lagu jingle dari Nasami. Selamat menyaksikan. Indonesia bumi yang kaya, beragam suku dan budaya, penuhi selera semua. Nasami untuk Nusantara. Nasami istimewa, nikmat menggugah selera. Ragam pilihan cita rasa, Nasami untuk Nusantara. Nasami untuk Nusantara. Sudah sama-sama kita dengarkan persembahan lagu jingle dari Nasami. Gimana nih teman-teman lagu jingle dari Nasami? Boleh yuk kita kasih respon dari jinglenya. Gimana nih menurut teman-teman lagu jinglenya? Bagus kan ya? Kalau saya nih pertama kali denger langsung terngiang-ngiang gitu jinglenya, langsung bikin bersenandung gitu. Nasami untuk Nusantara. Aduh maaf ya, fals suaranya. Ya teman-teman, lagu jingle dari Nasami tadi, lagu dan juga video klip yang kami tayangkan tadi menggambarkan akan keanekaragaman dan juga kekayaan budaya Nusantara. Seperti penggalan lirik lagu dari jingle Nasami yang berbunyi Nasami untuk Nusantara, itu juga merupakan jargon yang diusung oleh Nasami sebagai doa dan juga harapan supaya Nasami bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Nusantara tanpa terkecuali, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, selain jargon dari Nasami yang berbunyi Nasami untuk Nusantara, Nasami juga punya panggilan kesayangan nih buat para penikmatnya, buat para Nami lovers. Nasami punya panggilan kesayangan yaitu Nami Lover, sebutan untuk para penikmat Nasami. Dan mulai sekarang, mulai saat ini, biar lebih akrab nih ya kita teman-teman, kita kan CS nih ya, biar lebih akrab, saya akan memanggil teman-teman dengan sapaan Nami Lovers. Halo Nami Lovers gitu ya. Wah, ada yang komen bagus banget, keren banget Kak lagunya. Terima kasih. Nah, bagus kan suaranya? Bukan suara saya tapi itu ya. Lagunya ini easy listening, gampang nyantol di telinga gitu. Nah oke teman-teman, saya juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow sosial media dari Nasami. Karena Nasami ini sudah punya akun sosial media di berbagai platform. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, terus juga ada Facebook fanpage dengan username nasami.official. Selain itu, untuk teman-teman nih yang sedang menyaksikan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mau tanya-tanya, bisa juga menghubungi CS dari Nasami melalui nomor WhatsApp di 0857 1268 8862. Teman-teman juga bisa tanya-tanya lewat Telegram di Nasami Official. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa melihat akun-akun sosmed Nasami yang ada di layar nih, di layar di bawah saya ya. Di sini ada akun-akun sosmednya. Jadi buat yang belum like, buat yang belum follow, buat yang belum
apa namanya follow, komen, like, subscribe. Silahkan di bawah ini ya teman-teman, jangan lupa. Oke, terus juga saya mau mengingatkan sekali lagi teman-teman semua, kalau di acara soft launching Nasami hari ini, tim Nasami juga sudah menyiapkan banyak hadiah untuk Nami Lovers yang beruntung. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita ini yang pertama akan ada hadiah untuk pertanyaan yang paling menarik. Jadi nanti ya akan ada narasumber yang menyampaikan materi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar, dan nanti pertanyaan teman-teman yang menarik itu akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim Nasami. Selain itu, kita juga ada hadiah untuk kuis nih. Jadi nanti di sela-sela penyampaian materi, narasumber kita tuh menyiapkan kuis atau beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman nanti pastikan untuk menyimak penyampaian materinya, terus juga jawab kuisnya, supaya teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim Nasami. Dan itu, Nami Lovers juga berkesempatan mendapatkan hadiah dengan cara membagikan foto tangkapan layar ketika sedang ikut atau sedang nonton live soft launching Nasami hari ini. Kemudian silahkan diposting di story Instagram atau Facebook, lalu tag 5 orang temannya, dan jangan lupa juga untuk tag di akun nasami.official. Oke teman-teman, oh ya hari ini saya nggak sendirian ya teman-teman, karena akan bergabung juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Ada Mbak Miftah Rahmatika selaku Research and Development Product dari Nasami, kemudian juga ada Mbak Diwia Cita Pahdarina selaku nutrisionis dari Nasami yang akan mengupas tuntas sampai sedalam-dalamnya tentang apa itu Nasami, apa saja komposisinya, terus bagaimana kandungan gizinya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Mbak Cita dan juga Mbak Miftah selaku nutrisionis dari Nasami. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan nanti langsung aja ketika penyampaian materi ini dari Mbak Cita dan Mbak Miftah, teman-teman bisa langsung ketikkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti tim dari Nasami akan memilih beberapa pertanyaan yang paling menarik untuk kemudian akan dijawab langsung oleh narasumber kita, para nutrisionis cantiknya Nasami ini akan dijawab setelah sesi penyampaian materinya selesai gitu ya. Saya juga ingetin teman-teman nih, jangan lupa ya langsung follow, langsung like, langsung subscribe akun-akun sosial media Nasami, karena nantinya untuk informasi pemenang dari kuis hari ini juga akan kita umumkan di akun sosial media dari Nasami. Oke, sepertinya ini sudah akan segera bergabung dengan kita semua. Narasumber kita ada nutrisionisnya cantik Nasami, ada 2 orang nih. Mbak-mbak yang cantik akan segera bergabung dengan kita semua untuk mengupas tuntas apa itu Nasami. Nah, kita mau persiapan sebentar lagi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera menghadirkan Mbak Miftah Rahmatika selaku Research and Development Product dari Nasami, serta Mbak Diwia Cita Pahdarina selaku nutrisionis dari Nasami. Kepada Mbak Miftah dan juga Mbak Cita, kami persilahkan. Dan untuk teman-teman semuanya, selamat menyimak dan juga mengikuti jalannya acara sampai selesai nanti ya.
Baik, terima kasih Mbak Erlin untuk kesempatannya. Semangat pagi semua. Semangat pagi. Baik, senang banget nih akhirnya saya, Cita, dan Mbak Mifta bisa kumpul lagi dengan rekan-rekan NASA akan membahas nih tentang Nasami. Pada semangat semua kan? Semangat ya, Ya, Mbak? bener banget nih Mbak. Hari ini sesuai slogan dari Mbak Erlin tadi ya, yaitu Nasami hadir dengan tampilan baru untuk wujudkan semangat baru. Nah, hari ini Mbak, kita akan sharing-sharing nih terkait produk knowledge dari Nasami. Waduh, seru banget nih ya kayaknya. Oke, gimana kalau kita langsung masuk aja? Tunggu. Sebelum langsung masuk, karena ini materinya daging banget nih, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang belum join untuk ikut acara ini ya. Sayang banget nih kalau kelewatan apa sih rahasia terbesar dari Nasami yang baru gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Next. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya nih pasti tahu yang namanya dengan mie instan. Tapi yang seperti kita tahu bahwa mie itu banyak sekali macamnya. Mungkin ada mie instan, kemudian ada mie telur, kemudian juga ada mie ramen atau udon dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari mie instan itu sendiri? Nah, menurut SNI tahun 2012 bahwa mie instan didefinisikan sebagai produk pangan yang terbuat dari bahan baku utama tepung terigu dengan atau tambahan pangan lainnya, di mana yang diizinkan, kemudian dikukus, digoreng dan dikeringkan, yang dimasak, diseduh menggunakan bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Nah, mie ini di mana dia populer nih Mbak. Nah, selain enak dan juga praktis, nah mie ini kelemahannya masih didominasi dengan kandungan karbohidrat dan mungkin minim dengan nilai gizi lainnya, seperti itu. Oh gitu, emang nih ya mie instan itu jadi kecintaan kita semua. Saya sendiri juga suka nih. Oh iya, tapi tadi emang kebanyakan itu didominasi sama kandungan karbohidrat ya Mbak. Terus Bener gimana banget. tuh? Maka dari itu, kita harus membuat inovasi mie baru nih, di mana selain rendah kalori, kita juga menambahkan pangan fungsional untuk menambah nilai gizinya. Tapi kenapa harus mie sih Mbak? Coba kita lihat ya. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, siapa sih yang nggak suka dengan mie instan? Selain enak dan juga praktis tentunya, ternyata menurut WINA atau World Instant Noodles Association pada tahun 2020 nih Mbak, bahwa Indonesia itu menduduki posisi kedua nih setelah Cina, di mana masyarakatnya mengkonsumsi mie instan. Wah, berarti emang fakta banget ya Mbak kalau orang Indonesia itu makanannya ganti-gantian nih antara nasi mie. Bener Gitu banget. sih ya Mbak. Tapi terus ini deh Mbak, aku penasaran. Ini kan fans berat Indonesia, fans berat mie itu ada Indonesia ranking 2 loh Mbak. Terus kalau pendapat Mbak Miftah nih terkait jadinya banyak rumor-rumor nih Mbak, apakah makan mie instan itu berbahaya? Kalau menurut pendapat Mbak Miftah gimana nih Mbak? Ya, seperti yang kita tahu ya, ketika kita mengkonsumsi makanan, entah itu apapun berlebihan, pastinya itu akan memiliki efek samping ya ketika kita makannya berlebihan, entah itu obesitas, entah itu hipertensi, entah itu diabetes, dan lain sebagainya. Nah, apalagi pangan olahan nih atau makanan yang dikemas, kita harus memperhatikan nih, selain apakah sudah BPOM atau sudah memiliki izin edar, juga harus memperhatikan komposisinya, kemudian cara penyajiannya, dan juga tentunya adalah nilai gizinya nih Mbak. Oh iya. Jadi memang bukan cuma junk food aja ya yang bisa bahaya kalau dikonsumsi. Contohnya kayaknya kalau sayuran deh, contohnya wortel itu kalau kita konsumsi terlalu banyak, melebihi batas normal, itu bisa bikin kita kelebihan vitamin A, terus ujung-ujungnya jadi keracunan juga loh. Bener banget nih ya, sebenarnya apapun yang berlebihan itu tidak baik, sesuai saran dari Kementerian Kesehatan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam dan juga bergizi seimbang nih Mbak. Apalagi nih pangan olahan nih, tentunya yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita harus memperhatikan dulu nih komposisinya seperti apa, kemudian cara penyajiannya seperti apa. Oh iya, jadi memang mie instan yang berbahaya itu apabila dia termasuk junk food, kemudian ada tambahan pangannya yang sintetik, dan jika dikonsumsinya terlalu sering atau terlalu banyak itu nggak baik untuk kesehatan ya Mbak. Itu kan mie instan mungkin di luar sana ya. Tapi kalau untuk Nasami itu gimana sih Mbak, Nasami sendiri? Nah, mungkin Nasami nih saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi Nasami itu merupakan inovasi mie instan di mana dengan tambahan pangan spirulina. Selain itu, Nasami itu sendiri juga tidak menggunakan 100% dari tepung terigu, di mana tepung terigu itu kan banyak mengandung gluten ya Mbak. Kemudian juga
bahan baku dari tepung terigu itu sendiri juga gandum ya, dimana memang tidak bisa tumbuh di Indonesia. Nah, kita mensubstitusi atau menambah bahan lain nih seperti tepung mokaf dan juga tapioka, di mana memang sudah banyak dikembangkan di Indonesia nih Mbak. Selain itu juga nasami ini bumbunya tidak mengandung pengawet, kemudian penguat rasa, pewarna sintetik, kemudian juga proses pengolahan dari nasami ini juga menggunakan proses pengovenan, tidak lagi menggunakan proses penggorengan. Emang beda banget ya Mbak, Iya. dari mie instan yang biasa udah tambahan pangannya banyak, terus Bener juga banget. tanpa pengawet, penguat rasa, terus juga nggak pakai proses penggorengan. Terus juga saya lihat nih varian rasanya banyak banget, seru banget. Tentunya dong, selain semua varian rasa di Nasami itu sendiri sudah tersertifikat BPOM dan juga halal, kita memiliki 4 varian rasa yang akan kita launching nih Mbak. Pertama ada Nasami goreng, kemudian Nasami kuah soto, Nasami kuah kari ayam, dan juga Nasami kuah ayam bawang. Banyak banget kan. Rame banget ya, seru banget nih ya. Tapi nggak cuma Mbak Misna aja nih yang punya yang seru-seru. Habis ini saya juga ada yang seru-seru nih Mbak. Apa nih Mbak? Oke, next kita lanjut ya. Kita bakal ada Kuis. Oke, syaratnya apa nih Mbak? ini nih, kita ada kuis nih. Jadi teman-teman pantengin live ini sampai akhir karena kita akan ada banyak kuis. Dan setelah ini saya akan ngasih pertanyaan dengan 4 pilihan ganda jawaban. Nanti kita akan bacain pertanyaannya dan teman-teman bisa mulai menjawab apa sih jawaban yang benar. Tapi jawabannya itu harus lengkap ya. Jadi nggak cuma pilihan gandanya aja, nggak cuma A atau B. Jadi harus lengkap. Contohnya jawabannya A, spirulina. Itu ditulis semua gitu. Dan nanti pemenang yang dipilih itu adalah peserta yang menjawab secara benar, lengkap, dan tercepat. Pemenangnya nanti akan kita umumkan di sosial media Nasami. Berarti harus follow dong Mbak ya? Iya, jangan lupa follow sosial media Nasami nih. Itu kira-kira udah pada siap belum? Ayo lemeskan jari nih untuk menjawab yang tercepat. Selain benar dan lengkap juga yang tercepat yang pasti akan tim Nasami pilih. Seperti itu. Apa nih Oke, pertanyaannya ini Mbak? udah siap-siap nih. Ayo siap-siap. Coba bilang Oke, siap-siap gitu Nanti dong. kita beri waktu 30 detik ya Mbak untuk menjawab. Dan nanti akan tim Nasami akan memilih yang dimana akan diumumkan di sosial media Nasami. Oke, yuk nih, Kak. aduh, udah ada yang siap nih, siap-siap. Oke, siap ya. Saya akan lanjut next. Nah, Ini pertanyaannya adalah pertanyaannya yaitu mana yang tidak termasuk varian rasa Nasami? A. Nasami goreng, B. Nasami kuah kari, C. Nasami kuah soto, dan juga D. Nasami pedas. Apa nih Mbak jawabannya? ayo bisa cepat. jawab di kolom komen ya. Jangan jawabannya, lupa yang jawabannya lengkap, lengkap, Mm-mm, benar, dan tercepat. Ayo nih, mana jawabannya yang tidak masuk? Udah ada yang jawab tuh. Banyak banget ya, Banyak Mbak? banget nih. Ayo jawabannya yang lengkap. Oke, terus. Banyak nih, masih ada berapa detik nih? Masih lama ternyata Mbak. Tapi Oke. sebenarnya saya mau tanya nih sama Mbak sambil nunggu teman-teman menjawab nih ya. Kira-kira dari keempat varian rasa ini apakah Mbak Cita ini udah mencoba? Aku nih ya, waktu itu udah coba yang goreng dan langsung udah deh mie instanku di rumah diganti semua sama Nasami. Wah, saya juga nih Mbak, tiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Iya, banyak kan di ini yang pokoknya penjaga pabriknya. Oke, Penjaga banyak banget nih Mbak yang jawab. Oke, ayo. Jangan lupa ya 3. jawab dengan benar, lengkap, dan juga tercepat. Oke, udah cukup teman-teman. Oke, Udah cukup lebih ya, dari 30 detik Banyak banget yang jawab ya. Semangat banget nih Mbak jawabnya. Mungkin, nah, karena kita juga mau langsung kasih jawaban benernya nih Mbak, tapi kan tetap nanti yang memilih pemenang dari kuis ini adalah tim Nasami yang mungkin tadi sudah tahu nih mana jawaban yang tercepat seperti itu. Oke, siap. Apa Kita nih jawabannya langsung. Mbak? Jawabannya adalah D. Nasami Nasami pedas. pedas. Oke, selamat ya yang udah benar menjawab dan tercepat. Pantengin terus sosial media kita karena pengumuman pemenangnya akan kita share di sana. Nah, mungkin teman-teman juga nih boleh ajak teman-temannya yang belum join juga nih, yang mungkin tadi masih ketiduran atau mungkin tadi masih sibuk dan sekarang sudah senggang, boleh tag temannya satu-satu untuk ikut join pada live hari ini. Karena selain kita juga bagi-bagi hadiah, kita juga akan membagikan ilmu nih tentang produk knowledge dari Nasami. Seperti itu. Betul banget. Ngingetin lagi, jangan lupa ya share momen webinar ini di Instagram maupun Facebook dan tag Nasami serta tag 5 orang teman dan dapetin giveaway-nya nanti. Kita lanjut ya.
Apa nih Mbak selanjutnya? Oke, Weh. mungkin tadi kan saya udah menjelaskan nih terkait nasami itu apa. Kemudian mungkin sedikit kasih tahu nih komposisi dari nasami itu. Nah, sebenarnya kebaikan dari tambahan bahan baku yang sudah saya sebutkan tadi apa sih Mbak? Oke, jadi kebaikan dari nasami ini ada di bahan bakunya nih teman-teman. Jadi kita itu menggunakan tepung mokaf dan spirulina. Oke, kita lanjut ya buat tahu apa sih tepung mokaf itu. Jadi, tepung mokaf atau modified cassava flour atau bahasa Indonesianya nih, tepung singkong yang dimodifikasi itu adalah tepung singkong yang dalam proses pembuatannya itu menggunakan modifikasi fermentasi mikroba atau secara enzimatis. Nah, karena proses ini nih jadinya ada berbagai kandungan gizi yang lebih dibandingkan tepung singkong yang tidak dimodifikasi. Contohnya ada serat sampai 20%, kemudian ada zat besi, kalium, vitamin B, vitamin C, gitu banyak lah. Oke, banyak banget ya Mbak. Iya, selain mungkin tadi dapat banyak nilai gizinya nih. Nah, sebenarnya tepung mokaf itu bisa menggantikan tepung terigu nggak sih Mbak? Oh iya, ini nih bisa juga nih. Jadi tepung mokaf ini karena sudah lumayan populer di Indonesia, oh ya penemunya orang Indonesia juga loh. Keren kan? Nah, itu tepung mokaf bisa dijadikan salah satu pengganti bahan makanan yang selama ini menggunakan tepung terigu karena dia itu memiliki sifat untuk mengembangkan atau membuat makanan kita menjadi lebih elastis. Selain itu, keunggulannya dari tepung singkong yang tidak dimodifikasi, dia itu tidak memiliki rasa pahit dari singkongnya. Kalau misalnya di tepung singkong yang biasa, itu masih ada rasa-rasa pahitnya. Kalau di tepung mokaf itu udah hilang, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Nah, Oke. nah dari yang sudah disebutkan Mbak Cita tadi nih, mungkin ada nggak sih manfaat kesehatan dari tepung mokaf itu sendiri? Oke, ada banget nih Mbak. Jadi untuk manfaatnya kesehatan itu karena dia tadi tinggi serat hingga 20%, jadi seratnya itu bisa jadi makanan untuk bakteri baik di pencernaan kita. Kemudian dia bisa membantu menurunkan kolesterol dan membantu menyeimbangkan gula darah. Dan bagusnya lagi, tepung mokaf ini tidak mengandung gluten. Tentunya gluten itu baik banget Mbak untuk orang yang punya intoleransi terhadap gluten gitu. Dan dia juga tadi saya sebut dia ada banyak vitamin, banyak mineral. Itu baik banget untuk pemenuhan vitamin dan mineral yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, banyak banget ya ternyata manfaat yang bisa banyak kita banget. dapatkan dari tepung mokaf satu ini. Apalagi tepung mokaf ini adalah hasil dari penemuan orang Indonesia dan tentunya memang sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Nah, selanjutnya nih Mbak, tadi kan mungkin ada tepung mokaf, juga ada spirulina nih. Nah, sebenarnya spirulina itu apa sih? Oke, spirulina mungkin udah pada nggak asing ya. Jadi aku mau kasih tahu nih, spirulina itu merupakan tanaman sebenarnya. Dia itu tanaman, jadi aman banget nih guys. Nah, tanaman sejenis ganggang yang berwarna hijau kebiruan. Nah, spirulina ini sebenarnya cukup umum karena sudah diproduksi secara komersial sebagai suplemen kesehatan atau bahan baku antioksidan. Dan karena spirulina ini merupakan salah satu superfood karena dia itu bernilai gizi tinggi. Jadi dia itu mengandung antioksidan bernama vicocyanin dan juga dia mengandung asam lemak esensial nih kayak omega 3, omega 6 gitu. Nah, Mbak, kalau untuk spirulina itu kan yang saya tahu nih ada spirulina air tawar dan juga ada spirulina laut. Nah, mungkin bisa sebutkan sih nggak sih perbedaannya itu apa dan kita menggunakan apa nih Mbak? Oh iya, memang benar banget ya teman-teman. Jadi spirulina itu ada dua jenis, yang air tawar dan air laut. Nah, spirulina yang kita gunakan adalah spirulina air tawar gitu, karena dia memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, kemudian kadar natriumnya lebih rendah, serta yang paling penting dia itu nggak memiliki bau amis. Jadi gimana nih Mbak untuk proses pembuatannya di Bener pabrik? banget nih, memang dalam pemilihan spirulina kita menggunakan spirulina air tawar nih. Selain kita juga mengurangi resiko untuk alergi, mungkin kan banyak teman-teman yang alergi terhadap hasil laut ya, makanya itu kita pilih spirulina dari air tawar. Selain menurunkan resiko alergi juga dari baunya tadi Mbak atau aromanya itu cenderung tidak terlalu amis dibandingkan dengan spirulina air laut. Oke, jadi Seperti nggak itu. usah khawatir lagi nih kayak aduh minyak pakai spirulina nanti amis lagi kayak kalau minum obat. Enggak, teman-teman. Tenang karena sudah di apa tadi produk sudah di
dirancang sedemikian rupa oleh Mbak Miftah tadi sebagai pengembang produk, gimana sih kita bisa mengonsumsi mie tapi tetap memiliki manfaat tapi tetap Bener enak banget. gitu. Oh ya, aku mau kasih tahu satu lagi nih. Jadi spirulina itu ternyata mengandung asam glutamat. Jadi asam glutamat itu adalah komponen yang ada pada MSG atau penguat rasa. Makanya Nasami itu bisa tetap gurih tanpa menggunakan MSG. Tapi glutamat ini kita dapatkan dari secara alami ya Mbak, dari spirulinanya itu sendiri. Jadi kita tanpa penggunaan MSG tapi tetap gurih nih karena spirulinanya sendiri sudah mengandung glutamat seperti itu. Oke, selanjutnya nih Mbak. Tadi kan sudah menyebutkan apa itu spirulina. Nah, sekarang apa sih manfaat kesehatan dari spirulina ini? Oke. Jadi sekarang aku mau cerita tentang manfaat superfood spirulina ya. Nah, manfaat superfood spirulina ini dia itu memperkuat kekebalan tubuh. Karena spirulina ini bisa mendukung kinerja sel darah putih untuk membantu produksi antibodi atau tentara-tentara di sel darah merah, di sel darah kita. Kalau misalnya ada infeksi virus yang masuk atau bakteri penyebab infeksi, itu nanti bisa dihadang deh pokoknya sama tentara-tentara di tubuh kita. Kemudian yang kedua, spirulina ini juga bisa menjaga kesehatan jantung. Karena spirulina itu dapat menurunkan kolesterol LDL atau yang dianggap sebagian orang sebagai kolesterol buruk apabila berlebihan, sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Jadi bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, spirulina ini juga membantu meningkatkan hemoglobin. Nah, jadi kadar hemoglobin dalam sel darah merah itu kita bertugas untuk membawa atau mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi ini nih Mbak yang membantu kita untuk tetap fokus, nggak ngantuk, Bener lemes, banget. tetap fit gitu ya Mbak. Nah, tadi kan mungkin sudah disebutkan dari Mbak Cita ya bahwa spirulina ini bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh karena memang di dalam spirulina ini mengandung tadi ya Mbak berbagai macam zat warna alami seperti vicosianin, kemudian mungkin beta karoten dan juga klorofil di mana dia berfungsi sebagai antioksidan yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini kan kita perlu banget untuk menjaga imun kita agar tetap bagus, agar tidak virus-virus yang ada di luar sana tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Apa nih, apa Mbak? lagi nih? Ternyata ada kuis lagi. ternyata Mbak. kuis lagi. Kita boleh ikutan nggak sih biar kita dapat hadiah? Iya ya, kita ikut komen ya. Makanya. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa untuk syarat kuisnya itu adalah mengetik jawaban di kolom komentar nih dengan lengkap. Contohnya misal A, spirulina gitu. Nah, untuk pemenangnya yang dipilih adalah peserta yang menjawab dengan pertama benar tentunya, kemudian lengkap dan juga tercepat. Jadi harus siapin jari-jarinya nih untuk langsung stay nih. Kemudian pemenang juga akan diumumkan di sosial media Nasami. Jadi jangan lupa follow akun sosial media Nasami di mana nih Mbak biasanya di IG, Di Instagram, di Facebook. kemudian di TikTok. Untuk akunnya apa Mbak namanya? Nasami.official. Oke, kita mulai aja nih Mbak. Oke, Oke. teman-teman siap semua? Siap? Udah siap? Apa nih Jadi ya, pertanyaannya, ayo, Mbak? ayo, coba komen dong, siap gitu. Biar adil nih, nggak ada yang colong start. Seperti biasa nanti kita tunggu 30 detik lagi ya Mbak untuk Yoi. teman-teman menjawab, dan nanti teman-teman di belakang sini nih akan memilih pemenang dari jawaban teman-teman yang benar, lengkap dan juga tercepat. Seperti itu. Oke. Next Oke, Mbak, pertanyaannya next. apa nih? Udah siap ya? Siap. Wah, semangat banget nih. Oke, siap. Oke, bisa langsung dijawab ya teman-teman. Tidak perlu menunggu kita selesai membacakan pertanyaan maupun jawabannya. Oke, jadi langsung dijawab aja kalau udah tahu gitu. Oke, nih siap. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Yang tidak termasuk kebaikan bahan baku Nasami adalah A. Tepung jagung, B. Spirulina, C. Tepung mocha, D. Tepung singkong modifikasi. Ini aku boleh jawab nggak Mbak? Jangan di Lama spill ya? dulu. Oke. Kita Pasti udah tunggu. pada bisa lah ya. Nah, makanya itu kan pasti yang dari tadi ngikutin live kita nih ataupun materi dari tadi pasti tahu nih jawabannya apa. Oke. Dan siap-siap untuk mendapatkan hadiah tentunya ya Mbak. Nah mungkin teman-temannya juga nih yang belum bisa join hari ini mungkin bisa nih di tag
Atau mungkin di telepon nih yang belum join, ayo join untuk live Untuk ikut Nasami kuis seperti gitu. itu, untuk ikut kuis, untuk dapat hadiah. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga mendapatkan hadiah atau giveaway juga ya Mbak. Iya, jawabnya yang lengkap ya teman-teman. Oh ya, harus Jadi benar, misal lengkap. jawabannya A, spirulina gitu, yang lengkap, jangan cuma A, B, C, D-nya aja. Banyak banget nih Mbak udah. Wih, daripada jawab nih, wus, wus, wus. Oh, rata-rata pinter semua ya Mbak Iya jawabannya. Bener semua nih. Ini kayaknya udah nggak sabar ya untuk mengkonsumsi Nasami ya Mbak, ini yang jawab-jawab yang hadir pada pagi hari ini tentunya ya. Ya mungkin Oke. udah berapa detik ya ini tadi Mbak? Wih, Saya gregetan banyak- pengen jawab iya. juga nih. Atau kita Oke. stop aja nih Mbak, karena yang jawab udah banyak banget dan mungkin teman-teman di belakang saya juga sudah menentukan siapa pemenang karena tercepat, benar dan juga lengkap ya. Oke. Kita tunjukkan saja nih untuk jawaban yang benarnya Betul. seperti apa. Oke, jadi jawabannya adalah tepung jagung. Mudah banget ya Gitu. sebenarnya ya, kalau kita Iya. ngikutin dari awal Kalau ya. ikutin, iya makanya jangan disambi, ya boleh sih disambi-sambi, tapi kupingnya tetap fokus mendengarkan nih biar tahu jawaban-jawabannya gitu. Oke, dan nggak bosen-bosen nih kita ngingetin, jangan lupa apa Mbak Miftah? Ikuti sosial media dari Nasami ya, tadi Instagram, Facebook, TikTok, mungkin YouTube di nasami.official. Kemudian Betul. juga yang hari ini teman-temannya belum hadir di live hari ini, boleh banget tag teman-temannya atau mungkin telepon, chat, SMS seperti itu, atau mungkin yang punya grup-grup antar stokis biasanya ada ya. Nah, itu bisa tuh, ayo ikutan join untuk tahu produk knowledge dari Nasami itu sendiri. Iya betul. Dan jangan lupa nih masih ada giveaway lagi selain kuis. Teman-teman bisa share momen mengikuti webinar dengan tangkap layar, screenshot, atau di record, kemudian dibagikan ke Facebook dan Instagram teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tag @nasami.official dan jangan lupa untuk tag 5 orang teman gitu. Nanti kita akan pilih siapa yang meng-share dan kita akan kasih hadiahnya gitu. Jangan lupa di-share ya momen ini. Oke, Oke, Mbak. lanjut ya. Apa nih lanjutannya? Lanjutannya adalah jadi kan kita udah bahas tentang bahan baku Nasami, Mbak. Kalau proses pembuatan Nasami itu sendiri gimana sih, Mbak? Prosesnya kan sebagai pengembang produk apakah sudah terstandar begitu, Mbak? Baik, oke. Tentunya saya akan menjelaskan sedikit ya, penting proses pembuatan dari Nasami itu sendiri, di mana kita awali Mbak dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Karena dimanapun kita berada nih, ketika kita masak, ketika kita menggunakan bahan baku yang berkualitas, tentunya masakan kita makin enak dong. Nah itu untuk Nasami ini memang dipilih bahan baku yang berkualitas, tentunya juga aman, kemudian juga sudah BPOM dan juga halal, sehingga Nasami ketika sudah beredar itu juga sudah memiliki izin edar dari BPOM dan juga halal. Nah untuk bahan baku ini setelah masuk ke gudang kita nih, nah setelah itu masuk ke ruang produksi untuk di mixing atau atau melakukan pencampuran bahan baku. Nah setelah membentuk bahan baku juga nih Mbak, itu masuk ke dalam proses roll pressing namanya, di mana itu adonannya itu dibentuk seperti lembaran-lembaran seperti itu Mbak, sebelum mungkin dicetak kecil. Oh gitu. Jadi emang bahan bakunya dipilih yang berkualitas ya Mbak. Kalau misalnya ada tepung singkongnya yang kayak cacat atau kotor itu gimana Mbak? Ya langsung dibalikin dong Mbak. Oh, Kita kan gitu ya. harus pilih yang tadi aman, selain aman juga harus bersih, berkualitas. Kita sudah menentukan standar mutunya seperti apa, seperti Iya, itu. jadi emang dari awal nih dari bibitnya aja udah pakai yang berkualitas. Oke, jadi tadi udah pilih bahan baku berkualitas, dicampur kemudian dipipihkan. Terus habis itu apa sih Mbak? Nah kan tadi baru membentuk lembaran ya, tentunya kan ketika kita mengkonsumsi lembaran jadinya bukan mie dong Mbak. Jadi setelah dari lembaran itu masuk ke namanya proses cutting atau pemotongan untayan mie, di mana untayan mie nanti juga masuk ke dalam proses steaming atau pengukusan untayan, kemudian lanjut kepada proses pengeringan atau baking dalam oven seperti itu. Oh gitu. Oh jadi udah matang ya Mbak kalau misalnya kita nggak sengaja makan mie yang masih mentah gitu? Sebenarnya tidak apa-apa sih, karena memang itu tadi ya, setelah steaming kita juga kelebihannya itu adalah untuk membunuh bakteri, karena kan ada proses pemanasan nih Mbak, kemudian masuk ke proses oven nih. Untuk proses oven itu kita adalah menguapkan atau mengurangi kadar air di dalam mie itu sehingga tahan lama
tidak mudah untuk tumbuh bakteri, kemudian juga jamur, kapang dan sebagainya. Oh, Itu udah aman teman-teman. tapi tetap paling enak kan diseduh Iya pakai dong. bumbu. Gak mungkin kita cuma makan minyak doang kan, Mbak. Iya. Oke, terus lanjutannya gimana nih Mbak prosesnya? Mungkin sebelum packaging tentunya keluar dari packing masih panas, nggak mungkin langsung dikemas dong, Mbak. Jadi harus di-cooling atau melalui pendinginan keping mie, kemudian baru masuk proses packaging atau pengemasan, di mana di dalamnya juga ditambahkan bumbu seperti itu dan baru didistribusikan seperti itu. Oke, tapi kayaknya ini prosesnya kurang satu lagi deh Mbak. Apa nih, Mbak? Ada kan sudah terstandar tadi saya bilangnya. Oh ada nih Mbak, harusnya setelah didistribusi itu Apa? ada nasami sudah diterima mitra NASA dan dinikmati oleh keluarga. Bener banget. Selain itu di stok ya, Mbak. Iya, Satu bulan tentunya. mungkin 2 kardus, 3 kardus ya atau Iya, 4 terus- kardus. Jadi 1 kardus 1 rasa gitu ya untuk satu keluarga. Betul banget. Terus, oh iya teman-teman sebelumnya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan itu bisa langsung Oh iya, dari tadi ditulis kita nggak ingetin aja ya, Mbak. ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Jadi bisa mulai tulis dari sekarang nih apa pertanyaannya. Nanti kita akan Ya jawab. mungkin tadi sesuai yang Mbak Erlin bilang ya, bahwa nanti akan dipilih satu orang dengan pertanyaan yang paling menarik nih untuk mendapatkan hadiah. Iya betul. Oke Mbak. Tapi sebenarnya ya Mbak, apa sih yang spesial dari proses pembuatan nasami ini? Oke, lanjut ya Mbak. Ada satu proses nih, di mana memang mie instan itu ada 2 proses pengeringan. Kita mau pilih metode penggorengan atau kita pilih metode pengovenan. Nah, untuk pembuatan nasami ini kita menggunakan metode pengovenan. Nah, selain jauh lebih sehat, karena apa? Karena ketika kita melakukan proses penggorengan otomatis ada hasil sampingnya ya Mbak, seperti mungkin lemak trans, kemudian lemak jenuh yang mungkin itu bisa terserap di dalam mie. Nah, dengan langkah kita pengovenan ini, nah itu tidak akan menimbulkan efek samping ataupun produk samping nih seperti lemak trans ataupun lemak jenuh. Nah, selain itu juga proses pengeringan ini kan mengurangi kadar air yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga memang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, kapang dan juga jamur yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Jadi untuk nasami ini tadi kan jadinya mungkin lebih rendah ya untuk lemaknya, kemudian juga tidak ada hasil samping, produk samping seperti lemak trans dan jenuh. Transnya nggak ada. Tuh, seperti itu, jadi rendah kalori juga akhirnya. Gitu, iya nih. Ini Mbak Miftah baru aja ngasih tahu rahasia terbesar dari Nasami. Rugi banget nih yang nggak nonton live hari ini ya. Tak teman-temannya yang mungkin belum join, Iya, biar jangan bisa lupa. tahu nih untuk nasami itu seperti apa Iya, pembuatannya. ngasih biar tahu apa sih rahasia-rahasia. Habis ini masih banyak ya Mbak rahasia-rahasianya. Banyak. Tentunya kita juga bagi-bagi hadiah dong, gitu kan Mbak. Yoi. Siapa nih Mbak? Dari proses bahan baku kan udah, produksi juga udah nih Mbak. Sebenarnya untuk bumbunya itu sendiri itu seperti apa sih Mbak? Mungkin Mbak Cita bisa menjelaskan nih. Oke, kita lanjut ke bumbu ya. Oke, sebenarnya apa sih komposisi dari nasami kok bisa enak gitu? Jadi, nasami ini memang terbuat dari bumbu dan rempah pilihan nih teman-teman. Jadi bukan sintetik ya. Dia juga tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna, tanpa antioksidan sintetik gitu. Ini kan ada banyak banget nih Mbak komposisi-komposisi. Kalau Mbak Miftah suka rasa apa nih? Kalau saya sih suka yang tradisional ya, kan yang seger-seger gitu, ada sup. Paling sup. suka sup Indonesia, apa itu? Sup Indonesia? Soto. Oh, soto. Seperti itu. Oke, seger-seger banget. Oke, kita cek yuk. Apa aja sih sebenarnya komposisinya nasami itu? Oke, dari mie-nya nih. Yang soto nih, yang warna hijau nih teman-teman, yang hijau soto ya. Dia mie-nya itu kita terbuat dari tepung terigu, telur, tepung mokaf, tepung tapioka, spirulina, dan garam. Dan bumbunya kita ada garam, gula, ragi, kemudian kita ada ekstrak daging sapi, daging ayam bubuk, ada susu skimnya juga, ada bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, kecap bubuk, bahkan ada perisa alami, jeruk nipis, soto banget kan ya itu. Terus ada lada putih bubuk, sama ada cabai bubuk nih buat selenget-selenget pedes. segernya ya, jadi nggak plain. Terus dari minyaknya nih gimana? Kita lihat minyak sotonya ternyata kita pakai minyak kelapa, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, salam. Wah,
udah berapa rempah yang aku Mungkin sebutin ya Mbak tadi? ibu-ibu yang suka masak soto mungkin bisa dibandingkan ya, bahwa memang bumbu yang kita gunakan itu memang mirip dengan ketika kita membuat soto pada umumnya seperti itu, sehingga memang hasil dari nasami soto ini memang mirip sih Mbak, karena itu saya bener suka ya. sih. Jadi emang kita buatnya nih serius banget, bikin sotonya aja nggak pakai kayak bumbu instan soto, tapi bener-bener kita meracik jahe, kunyit dan rempah-rempah pilihan lain gitu. Terus lagi deh, apa nih Mbak, selain soto suka rasa apa lagi? Karena ini beberapa hari kemarin itu hujan ya Mbak, saya suka sama kari ayam. Oh, Karena kari apa? ayam. Rempahnya itu Mbak cocok banget ketika kita makan pas dingin-dingin, hujan-hujan, sore-sore sambil galau gitu kali ya Mbak. Gitu. Cocok Kalau Mbak banget. Cita Sama banget, aku juga favorit selain nasi goreng, aku suka kari ayam, aku suka ayam bawang, aku suka soto. Itu semuanya ya. Mbak. Tapi emang suka semua sih. Nih, kalau gitu aku kasih tahu. Kalau untuk mie-nya itu sama ya teman-teman bahannya. Kalau untuk bumbunya apa sih yang membedakan nih? Tuh, untuk bumbunya ini kita ada garam, gula, ekstrak ragi, bawang putih, kemudian ketumbar, bawang goreng, daging Banyak, Mbak. ayam bubuk. Banyak, Mbak. Banyak. Banyak Rempahnya ya? banyak. Rempahnya banyak banget. Nih minyaknya tuh juga ada minyak kelapa sawit, bawang merah, jahe, kunyit, serai, kapulaga, daun salam. Wah, lengkap banget lah pokoknya rempahnya. Sama bumbunya ini kalau di kari saya perhatikan ada maltodextrin, ada putih bubuk, sama bubuk cabai dan anti kempal. Ini gimana nih? Mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu dan gimana tadi katanya bumbunya asli alami gitu. Tapi kok apa nih? Kok ada kata-kata asing, maltodextrin dan anti kempal? Itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, untuk maltodextrin itu sebenarnya adalah zat yang memang sering ditambahkan ke makanan olahan sebagai pengental, di mana kan kalau kari itu kan identik dia kuahnya rada kental gitu kan, Iya, Mbak. Makanya kita tambahkan maltodextrin. Tapi tenang, walaupun namanya ini asing ya teman-teman, kayak maltodextrin apa sih? Sebenarnya maltodextrin itu bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alami, seperti contohnya pati jagung, kemudian juga di nasi itu juga sebenarnya ada, kemudian di kentang juga ada, dan juga dari gandum itu juga ada kandungan yang namanya maltodextrin. Oke. Untuk anti kempal sesuai namanya ya, atau anti caking biasanya kita sebutnya gitu. dalam mungkin dunia olahan-olahan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu zat pangan yang ditambahkan untuk mencegah adanya penggumpalan pada bumbu. Nah, kenapa nih di antara bumbu-bumbu yang lain, misalnya kenapa hanya kari ayam yang dikasih anti kempal? Karena mungkin ketika teman-teman memperhatikan komposisi bumbu di semua varian rasa nasami, memang rempah paling banyak itu ada di kari ayam. Nah, sifat rempah itu sendiri kan dia gampang untuk menyerap air ya, sehingga ketika menyerap air maka dia akan gampang untuk menggumpal. Oleh karena itu di komposisi kari ayam ini kita tambahkan anti caking atau anti kempal agar bumbunya itu tetap seperti bubuk ya Mbak. Nah, untuk anti kempal itu sendiri juga sudah diizinkan oleh BPOM, di mana ada batas penggunaannya. Tentunya kita penggunaannya juga di bawah rata-rata dari batas maksimal BPOM itu sendiri Mbak. Jadi memang aman untuk kita konsumsi seperti itu. Jadi memang maltodextrin dan anti kempal itu food grade semua ya Mbak? Ya tentunya dong Mbak. Oke, aman guys. Oke, habis ini kita mau bahas apa lagi nih? Banyak kayaknya Mbak. Oh, kita akan bahas Iya, saran penyajian penyajian. nasami. Gimana sih biar kita bisa menikmati nasami dengan enak, lezat gitu. Aku mau kasih tahu nih, kalau kita itu pertama nih Mbak, kita rebus dulu nih air sebanyak 400 cc atau 2 gelas sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih, baru deh kita masukin nasaminya selama 4 sampai 5 menit Nah, gitu. mau nanya dulu nih Mbak, kalau untuk yang kuah-kuah nih, apakah hasil rebusan dari minyak itu bisa langsung kita gunakan untuk dimakan gitu? Tentu dong Mbak, soalnya habis ini nih kita akan menuang mie pada mangkuk beserta kuahnya dan dicampurkan dengan bumbu mie gitu. Jadi aman ya Mbak ketika Jadi kuahnya ini kita konsumsi ya? Karena ini nih Mbak, jadi memang perebusan yang terlalu lama itu bisa menurunkan kadar nilai gizi dan warna. Maksudnya adalah ada beberapa vitamin yang larut air itu dia jadi nggak di mie-nya lagi, tapi turun ke larut ke airnya.
Jadi malah airnya itu jangan dibuang, jangan diganti air baru teman-teman. Jadi kita pakai karena vitamin dan mineralnya itu ada di air Mungkin semua. juga ada di airnya ya Mbak, karena ada proses pelarutan itu tadi. Iya betul. Nah, selain itu kan mungkin biasanya ketika merebus nasami ini Mbak sering banget mengeluarkan kayak busa itu. busa. Sebenarnya itu apa sih Mbak? Itu nggak Iya, berbahaya ya pastinya. Iya, jangan kaget kalau misalnya lagi masak nasami loh, kok busanya banyak banget gitu. Itu tenang aja teman-teman, karena tadi kandungan mie itu kita menggunakan telur. Di telur itu ada yang namanya zat ovomusin. Nah, itu adalah zat alami dari telur yang bertanggung jawab membuat busa saat direbus. Sebenarnya nggak cuma pas direbus aja sih Mbak. Waktu kita kocok telur, kayak Oh iya, kocok bener putih banget. telur, itu kan juga dia berbusa kan, Mungkin berbuih. kalau kita masak mie pada umumnya Mbak, kita tambahin telur di kuahnya itu biasanya juga Iya, muncul busa-busa ya. heeh. Oke, seperti itu. Jadi ternyata. bukan karena zat kimia atau apa-apa, tapi memang karena zat alami dari telurnya itu. Ya, terus nanti untuk bumbunya itu biasanya langsung saat merebus atau kita campur setelah hasil rebusannya itu jadi. Nah, itu selera. Kalau misalnya mau yang fresh, mungkin agar tidak menurunkan kandungan gizi, itu bisa memasukkan bumbu di mangkok baru dituang air. Tapi kalau teman-teman mau masukin bumbunya ikut dimasak, itu juga nggak masalah. Karena memang kita tidak mengandung bahan-bahan zat kimia yang dapat membahayakan apabila bumbunya ikut dimasak gitu. Bener banget Mbak. Jadi aman ya Mbak? Aman untuk banget. prosesnya. Oke, Oke. selanjutnya apa Habis lagi? ini apa lagi ya? Habis ini Wah, ada kuis lagi. kuis Mbak. lagi. Kayak banyak banget ya kuisnya Iya dari tadi. banyak, emang bener deh, emang. Boleh ikutan nggak sih? Aduh, Gregetan pengen ikutan dari jangan tadi. dong. Syaratnya nih, Temen-temen sebutin udah nih. nungguin nih. Yang mungkin tadi baru join nih, untuk syarat kuisnya seperti apa sih Mbak Cita? Iya, oke. Jadi semua boleh ikut kuis ya. Caranya itu gampang banget. Habis ini kita akan ada pertanyaan pilihan ganda. Teman-teman tinggal mengetik jawabannya di kolom komentar dengan lengkap. Jadi jangan cuma pilihan A, B, C, D-nya doang yang ditulis, tapi secara lengkap. Contohnya misal A, spirulina, itu semuanya ditulis. Dan yang kedua, pemenangnya itu yang dipilih adalah peserta yang menjawab secara benar, lengkap, dan tercepat. Tuh, nantinya pemenang itu akan kita umumkan di sosial media Nasami. Jadi jangan lupa follow sosial media Nasami yang udah ada di sekeliling kita nih Mbak. Gitu. Bener banget. Nah, Oke. untuk pertanyaannya apa nih Mbak? Siapkan Oke, udah pada jari-jari, siap belum teman-teman? nih? Yuk kolom, komen lagi yuk. Siap komentar. gitu. Oke, apa nih? Nggak sabar nih Mbak. Pertanyaannya, Oke, udah pada siap oh, siap jarinya dilemesin ya. Boleh langsung jawab begitu slide-nya muncul ya teman-teman. Tidak perlu menunggu kami selesai membacakan pertanyaan maupun jawaban. Oke, siap. Oke, langsung aja ya. Saya countdown 1, 2, 3. oke, manakah proses pengeringan nasami yang benar? A. Penggorengan, B. Penjemuran, C. Pengovenan, dan D. Pengeringan beku. Gampang ya Oke, Mbak? gampang. Gampang Tadi banget. kan- Kalau dari tadi dengerin Iya, kalau pasti dengerin langsung pasti tahu nih jawabannya. Udah banyak nih yang Ayo. jawab. Oke, langsung diketik secara cepat. Iya, secara lengkap ya teman-teman. Cepat, Jawabannya. tidak hanya cepat, jadi Iya. harus benar dan juga lengkap. Iya, misal jawabannya C, pengovenan gitu ya, Mbak. D. Pengeringan beku. Itu Atau langsung B. diketik. Penjemuran, jadi lengkap ya nyebutinnya, nggak cuma satu A doang, atau mungkin penjemuran doang, atau bahkan titik doang. Bingung ya kita. Bingung, iya. Ayo, kita tunggu ya. Yuk, jawabin semua, jawab. Semua boleh ikut, tinggal Saya tulis boleh aja. berarti? Nggak boleh ya? Saya juga pengen dapat hadiah Mbak. Siapa tahu Iya, dapatnya tapi kalau- nasami ya, kan Iya. bisa menikmati Iya, duluan. bener gitu. juga. Tapi saya udah sering sih menikmati Mbak. Iya, ini yang bikin guys dia. Oke, wow, banyak banget jawabannya. Oke, Wow. tentunya nanti pemenang akan dipilih oleh tim kita ya Mbak. Maka dari itu untuk pemenangnya akan di-share di sosial media. Jadi tentunya teman-teman yang mungkin belum follow akun Instagram, Facebook, atau mungkin akun YouTube, ataupun mungkin TikTok, itu juga ada ya. Nah itu Follow semua, langsung guys. follow. Kemudian akunnya apa Mbak namanya? Nasami.official. .official. Betul banget, karena pemenang yang kita pilih itu juga adalah pemenang yang sudah follow sosial media Nasami. Iya bener juga.
Selain kuis apa lagi sih Mbak hadiahnya tadi? Aduh banyak banget Mbak. Jadi selain kuis itu ada juga kalau teman-teman itu share momen ikut webinar ini bisa di screenshot, bisa di record, kemudian dibagikan ke Facebook, ke Instagram, kemudian di tag nasami.official dan tag 5 orang teman lain. Itu teman-teman juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik untuk beberapa orang pemenang. Banyak banget ya hadiahnya Banyak ternyata. banget. Udah 30 detik ya kayaknya Mbak. Wah, udah Udah lebih banyak sih. juga sih kayaknya ini yang Aduh, jawab. banyak banget. Oke, kita stop ya untuk teman-teman karena sudah mungkin teman kita di belakang sana sudah memilih nih pemenangnya. Untuk jawabannya adalah Jawabannya adalah C, pengovenan. Selamat Gampang. Oke, yang selamat udah nanti ya bener. untuk pengumuman akun sosial Ditunggu. media. Oke, Oke, langsung lanjut aja nih Mbak. boleh banget nih. Biar kita nanti ada Q&A ya Mbak. Mungkin teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh banget langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Jadi nanti di sesi akhir kita akan ada sesi Q&A. Oh iya betul. Seperti itu. Oke, Mbak Miftah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang kandungan gizi mie, komposisinya, bahannya, produksinya. Tapi secara kandungan gizi tuh gimana sih Mbak? Apakah mie kita, Nasami itu unggul di pasaran? Oke, mungkin bisa next nih ya. Lanjut. Oke, Oke, lanjut. kandungan gizi Nasami. Oke, mungkin teman-teman juga umumnya sudah tahu ya bahwa mungkin takaran saji atau mungkin sajian dari tiap mie yang beredar di Indonesia itu kurang lebih sama ya sebenarnya. Jadi di berat antara 70 mungkin sampai 80 gram. Itu cuma lumayan banyak ya, tapi kadang Iya, kalau untuk kita makan satu porsi pas. satu mie Gitu. kurang juga ya, Mbak. Tapi kalau dua kebanyakan. Ya, kebanyakan itu seringnya. Bingung. Makanya itu kalau kita mau konsumsi mie harus ada tambahan lain nih, mungkin ada telur ya Mbak, Iya, atau telur, mungkin sayuran sayur. juga. Jadi biar nilai gizinya melengkapi Mm-mm. dari mie itu sendiri. Nah, kita lihat dari energi totalnya nih Mbak. Mungkin dari Nasami itu hanya berkisar 250 sampai 290 kilokalori. Itu sebenarnya dikit ya sebenarnya. Iya, dikit tapi apa ya, banyak gitu loh kandungan gizi yang Jadi lain. kita makan kenyang, tapi ternyata kalorinya nggak begitu banyak Iya, nggak ya, Mbak. banyak. Oke. Bener banget. Kemudian dari lemak juga nih. Untuk lemak di antara 0 sampai 5 kilokalori itu adalah gila energi sih. dari lemaknya. Cuma 0 sampai 0,5 Iya, lemak gram totalnya ya. yang paling gede di Dibandingin- varian itu cuma 0,5 gram, Mbak. Iya, dibandingin mie lain rata-rata 5 sampai 15 Nah, gram ini nih ya. yang menyebabkan nih Mbak kenapa Nasami ini kalau kalorinya atau energinya itu rendah karena memang yang energi penyumbang ataupun zat gizi penyumbang energi terbesar itu ada pada lemak. Sehingga ketika Nasami ini lemaknya itu di bawah mungkin hanya 0 sampai 0,5 gram, itu akan mempengaruhi dari energi total atau jumlah kalori dari Nasami. Oh gitu. Seperti Oke. itu. Kalau lemak jenuhnya ini beneran Mbak 0%? Kan kita nggak ada proses penggorengan nih Mbak. Jadi aman dari lemak jenuh dan juga ataupun lemak trans. Lemak transnya juga nggak ada guys. Sumpah Kemudian ini. serat juga nih. Nah, di Indonesia ini mungkin rata-rata juga walaupun kita banyak sayuran nih Mbak, ternyata orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih kurang untuk mengkonsumsi serat. Sehingga kita perlu banget nih untuk makanan yang kandungan seratnya itu cukup tinggi seperti itu. Iya. Nah, kita tuh kan satu hari biasanya orang itu rata-rata untuk orang dewasa kita harus mengkonsumsi serat 25 gram nih Mbak. Iya, Itu bener. setara kayak satu baskom sayuran ya. Dan Iya. itu nggak mungkin kita Nggak habiskan. Nanti kita perlu untuk bahan pangan lain yang mungkin jumlahnya sedikit tapi ternyata seratnya tinggi. Kemudian juga itu mungkin kita juga ada kandungan vitamin A, kemudian juga ada vitamin D dan juga beberapa mineral nih seperti kalsium, zat besi dan juga zinc yang mungkin memang bagus untuk tubuh kita Mbak, seperti itu. Wah, banyak banget ya. Berarti memang kita ini tidak cuma concern atau perhatian pada energi makronya aja seperti energi, lemak, karbohidrat, Benar. tapi kita juga concern bikin mie yang penuh dengan zat gizi mikro, vitamin dan mineral lain ini banyak banget dan belum tentu ada di mie yang lain ya Mbak ya ini. Tentu saja seperti tadi Mbak yang sudah disebutkan di awal bahwa ada spirulina selain memberi warna hijau nih pada Nasami juga mengandung pewarna alami seperti vicosianin, klorofil, beta karoten yang berfungsi sebagai antioksidan. Nah, mungkin ini tidak disebutkan di sini tapi memang itu ada seperti itu. Oke. Iya, tadi kan ada vitamin A, vitamin D, vitamin kalsium, zat besi, zinc.
itu pasti teman-teman penasaran nih, apa sih sebenarnya manfaat vitamin-vitamin itu untuk tubuh kita? Ya bener banget, sebutin dong Mbak. Saya juga Oke, penasaran nih. lanjut aja ya langsung. Kenapa sih kita butuh asupan vitamin dan mineral? Nah, jadi contohnya vitamin A nih. Vitamin A itu beneran kita butuhkan untuk menjaga kesehatan mata. Karena vitamin A mengandung zat retinol yang diedarkan di sel mata untuk membangun retina. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D itu perlu banget karena membantu penyerapan kalsium, fosfor untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi biar kuat tulangnya. Oke, yang ketiga ada kalsium. Nah, kalsium ini mineral yang esensial itu atau penting banget loh, Mbak. Ya bener Mbak, apalagi yang mungkin sudah osteoporosis, ya mungkin apalagi untuk tumbuh kembang, Iya. perkembangan tulang gigi juga. Betul sekali. Karena kalsium ini kita tidak bisa memproduksinya sendiri, teman-teman. Jadi memang kita harus dapatkan dari makanan seperti di nasami, kan ada kalsiumnya ya. Itu. Terus ada juga zinc. Nah, zinc ini penting banget karena kalau kita kekurangan zinc itu bisa menyebutkan seperti rambut rontok, luka sulit sembuh atau diare. Jadi kalau misal teman-teman nih rambutnya kok rambutku rontok terus gitu ya, itu bisa jadi karena teman-teman kekurangan zinc. Bener banget. Jadi walaupun zinc ini sebenarnya kita membutuhkannya cuma dikit ya Mbak. Cuma kalau kita sampai kekurangan itu memang ada efek kesehatannya itu nyata gitu, seperti tadi rambut rontok, Iya. mungkin kita ketika sakit juga sulit sembuh ya mungkin. Betul. Kemudian diare juga itu. Betul. Jadi nggak badai lagi ya Mbak rambutnya nanti. Oke, yang terakhir nih ada zat besi. Zat besi ini bisa membantu meningkatkan produksi hemoglobin. Ada yang ingat nggak tadi hemoglobin itu apa? Jadi hemoglobin dia adalah zat protein yang berfungsi mengikat oksigen ke dalam darah dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, fungsinya untuk apa Mbak? Jadi biar kita nggak Nggak anemia. Iya, nggak Intinya anemia. nggak lemes Nggak nih, lemes. mudah ngantuk. Itu nggak salah mudah ngantuk. ciri-ciri anemia ya Mbak. Oke, waduh, kayaknya udah berapa jam ya Mbak kita ngobrol-ngobrol Capek ya, sama ngomong juga teman-teman ya. di sini nih? Mungkin kita simpulkan nih Mbak dari awal tadi nih kita berbicara masalah mungkin mie instan itu apa, kemudian kenapa membuat mie instan, Iya. tidak ada produk yang lain ataupun mungkin sebut terkait komposisi, cara penyajian dan lain sebagainya. Nah, kita ada kesimpulan dari hari ini tuh apa sih? Iya sih. Kenapa sih kita itu harus konsumsi nasami gitu? Kelebihannya ya Mbak? Apa itu? Iya. Ini nih Mbak, kita mau spill keunggulan-keunggulan dari nasami. Seperti yang pertama, nasami itu mengandung spirulina. Yang kedua sudah memiliki izin edar tentunya dari BPOM dan juga halal. Yang ketiga tanpa 3P, pewarna sintetik, penguat rasa, dan pengawet. Kemudian juga tanpa antioksidan sintetis. Kemudian lemak transnya 0% dan lemak jenuhnya hanya 0 sampai 1%. Kemudian energinya nih nggak lebih dari 290 kilokalori. Dan serat pangannya itu 14 sampai 20%. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget. Oke. Mungkin teman-teman karena kita sudah di penghujung acara nih Mbak, mungkin kitanya sudah selesai nih untuk membagikan ilmu dari kita. Nah mungkin kesempatan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, dari tadi mungkin ada beberapa nih Mbak, banyak pertanyaan yang masuk. Jadi setelah ini kita ada sesi Q&A ya teman-teman. Ya, mungkin yang sekarang yang tadi belum sempat untuk memberikan pertanyaan ataupun mungkin penjelasan kita yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar untuk nanti kita jawab di sesi Q&A seperti itu. Baik, lanjut next. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan kita cuap-cuap ya dari tadi. Habis ini kita mau masuk ke Q&A session, tapi sebelumnya saya akan mengembalikan acara hari ini kepada moderator yaitu Mbak Erlin gitu. Yuk, jangan lupa nih teman-teman follow sosial media Nasami untuk dapatin info-info menarik dari kami.
ungkapkan rasa sayangnya itu dengan beli yang banyak tentunya. Oke. Nah, tadi di sesi ketika Mbak Citra dan Mbak Miftah menyampaikan materi itu sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Nah, tim kami, tim dari Nasami sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung nih oleh para nutrisionis cantik kita ini. Sudah siap, Mbak? Siap. Oke, sekarang kita mau langsung saja menjawab pertanyaan ini dari para penonton, para rekan-rekan NASA yang sudah masuk. Yang pertama saya mau membacakan pertanyaan dari Kak Nurul Umah. Pertanyaannya ini bagus banget nih Kak. Untuk Nasami ini kan tanpa bahan pengawet ya Kak. Nah, apakah karena tanpa bahan pengawet ini expirednya lebih cepat? Bahkan siapa yang mau menjawab? Mbak Miftah. Oke, nah pengawet karena kita tanpa pengawet itu tadi, mungkin tambahan 3P tadi ya, tanpa pengawet, pewarna sintetis dan juga penguat rasa, memang untuk kami ini expirednya lebih cepat, dimana expirednya hanya 1 tahun nih, karena mungkin nggak nyampe 1 tahun juga ya teman-teman untuk mengkonsumsinya, mungkin setelah beli langsung dimakan tentunya. Langsung habis. Nah, memang karena kita tidak adanya pengawet itu tadi, makanya hanya bertahan 1 tahun. Seperti Oke, terima kasih Mbak Miftah atas jawabannya. Semoga Kak Nurul sudah tercerahkan ya, sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian kita akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Jadi ini banyak banget pertanyaan yang serupa, yang mirip-mirip pertanyaannya. Nah, kurang lebih saya mau bacakan pertanyaannya Kak Lina. Ini Kak Lina Nasainyu namanya. Pertanyaannya adalah, Kak, Nasami ini aman nggak sih untuk dikonsumsi anak-anak gitu, atau boleh dikonsumsi mulai anak usia berapa? Karena anak saya suka banget makan mie instan. Tuh, silahkan siapa yang ingin menjawab? Bantu jawab ya. Terima kasih Kak Lina. Kak Lina. Jadi memang untuk anak bayi atau balita itu mulai diperkenalkan makanan keluarga itu sejak umur 1 tahun. Umur 1 tahun itu sudah bisa mulai makanan bertekstur, makanan sehari-hari yang keluarganya ikut. Jadi untuk Nasami, karena dia tanpa 3P, awet, rasa, estetik, Nasami itu aman untuk dikonsumsi anak kecil mulai usia 1 tahun gitu. Aman nih Mbak, apalagi tanpa 3P tadi. ya, tapi perlu diperhatikan juga nih untuk teman-teman ketika menyajikan mungkin ke anaknya, mungkin ke anak sekolah ya, ataupun balita juga, bahwa untuk takaran saji dari Nasami itu kan untuk takaran orang dewasa. Sehingga ketika mungkin anaknya ingin mengkonsumsi, jadi ini setengah porsi, 1/4 porsi, seperti itu. Jadi agar manfaat gizi yang diperoleh itu adalah sesuai dengan usianya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Semoga Kak Lina sudah terpuaskan ya pertanyaannya, dijawab langsung sama nutrisionis dari Nasami. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Hani namanya. Pertanyaannya adalah, apakah Nasami ini aman Mbak buat dikonsumsi penderita asam lambung? Benar nih, Gantian aja ya. Oke, jadi kalau untuk asam lambung nih, ketika kita mengkonsumsi mie, oke lah, tapi kita perlu perhatikan nih untuk bahan pelengkapnya. Mungkin kan kalau untuk yang punya asam lambung itu sering sensitif terhadap mungkin pedas, kemudian asam itu juga. Nah, ketika teman-teman konsumsi Nasami untuk asam lambung tentu aman, tapi kalau ketika ditambahkan nih bubuk cabai atau irisan cabai seringnya kan gitu itu ya. itu Aduh, enak banget kan. gitu. Tapi perlu diperhatikan nih ketika teman-teman punya asam lambung juga harus memperhatikan bahan-bahan pelengkap untuk asam lambung. Oke. Jadi sebenarnya aman untuk yang asam lambung, tapi perlu diperhatikan lagi untuk pelengkapnya. Karena kan kita biasanya kalau makan mie, kita apalagi hujan-hujan sambil pakai cabai rawit yang banyak, aduh, itu mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Fasa dari Pemalang ini. Pertanyaannya adalah, apakah Nasami aman untuk orang yang mempunyai keluhan tekanan darah tinggi? Kan kalau orang yang punya keluhan itu dilarang mengkonsumsi natrium atau garam berlebih. Monggo yang ingin menjawab. Baik Kak Fasa ya. Iya, Kak Fasa, Fasa. terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, apakah Nasami aman untuk orang yang tekanan darah tinggi?
baik memang kandungan Nasami ini kami sarankan untuk mengonsumsi banyak satu sehari gitu agar eh, rasa gurih atau natrium yang ada dalam kandungan ini dapat dikonsumsi secara pas atau tidak dan untuk penderita tekanan darah tinggi. Tapi kalau memang teman-teman itu ada riwayat tekanan darah tinggi dan komplikasi, tentunya teman-teman itu perlu untuk mengkonsultasikan kepada dokter apakah boleh mengkonsumsi Nasami begitu. Iya Oke. benar banget. Apalagi memang sesuatu yang berlebihan tadi memang tidak baik ya Mbak. baik. Sehingga memang ketika teman-teman menderita suatu penyakit tentunya selalu berkonsultasi terhadap dokter, mungkin ahli gizinya untuk saran-saran terkait konsumsi makanannya seperti itu. Dan memang mungkin kita sajikan di informasi nilai gizi Nasami inilah untuk takaran orang dewasa normal ya. Jadi ketika mungkin teman-teman itu belum dewasa atau mungkin lansia itu tentunya kebutuhannya berbeda sehingga ketika memang ada riwayat penyakit memang harus dikonsultasikan kepada ahli gizi yang menangani. Biasanya kan selalu ada ahli gizi ya ketika kita periksa ke dokter Iya, betul. terkait penyakit seperti Oke, jadi yang penting harus dikonsumsi secara bijak ya. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman lebih amannya lagi bisa dikonsultasikan dengan dokter gitu apakah boleh atau tidak. Ya, terutama untuk yang punya riwayat darah tingginya mungkin cukup parah gitu ya, Sudah riwayatnya udah stage tinggi, akhir. stage Iya. akhir gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang menarik nih. Ini saya banget nih. Ini dari Kak Yana namanya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, mau tanya Kak, tahu saya mie itu dilarang dimakan bersamaan dengan nasi karena katanya susah untuk dicerna. Apakah Nasami ini aman Kak dikonsumsi bersamaan dengan nasi? Soalnya biar kenyang gitu kata Kak Yana. Gimana nih? Indonesia Mbak? memang Indonesia banget ya. walaupun udah ada mie yang itu notabene karbo, Karbo, tapi tetap masih. kalau belum makan nasi Belum makan. Iya. Mungkin siapa dulu nih yang jawab Iya, Mbak? silakan Oke. jawab Mbak. Seperti yang sudah saya terangkan tadi bahwa memang Kementerian Kesehatan itu menganjurkan kita untuk konsumsi yang bergizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu adalah pertama kita harus konsumsi karbo. Kedua adalah protein, sumber protein hewani dan juga nabati. Kemudian juga ada sayuran, buah-buahan di mana yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, mie ini adalah notabene dari bahan bakunya tepung terigu. Tadi juga ada tepung moka, tepung tapioka, di mana itu masuk dalam kategori sumber karbohidrat. Nah, ketika kita sudah konsumsi mie, Mbak, kan itu sudah karbohidrat. Tentunya tambah karbohidrat lagi Double jadi karbo double ya. karbo seperti itu. Tapi mungkin bagi teman-teman nih ketika konsumsi nasaminya itu mungkin setengah porsi ataupun seperempat porsi itu mungkin boleh saja untuk ditambahkan nasi karena kan biasanya setiap orang itu punya takaran karbohidrat masing-masing. Mungkin dengan satu orang yang beratnya 30 kg misal dengan orang yang beratnya 60 kg tentunya akan lebih banyak yang 60 kg untuk kebutuhan karbohidratnya Karbohidratnya. seperti itu. Tapi beda lagi juga sama mungkin orang-orang yang sedang diet nih Mbak. Ya, Tentunya masa diet kurangin ya tapi karbonya. karbo dapat karbo Iya. seperti itu. Terus ini teman-teman kalau misalnya makan mie kurang kenyang itu kita juga di kemasannya itu ada saran penyajiannya. Lihat aja di gambar kemasannya nih bisa ditambahin telur, tambahin sayur, Ayam goreng. ayam goreng. Wah, itu nanti pasti bakal kenyang, Kenyang, sih. tentunya. Selain kenyang juga zat gizi dan mineral lainnya terpenuhi. Oke, seperti itu ya Kak penjelasannya. Jadi kalau mau makan pakai nasi, baiknya Aduh. sih jangan banyak-banyak nasinya gitu ya, dikit aja. gitu. Iya, biar nggak lupa sama rasa nasi gitu. Iya, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Teresa Ratnasari. Pertanyaannya adalah, Kak, apakah Nasami ini aman dikonsumsi untuk ibu hamil? Monggo Mbak Cita atau Mbak Mitra yang mau menjawab. Baik. Teresa. Kak Teresa, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil dan ibu itu apabila tidak disertai dengan komplikasi suatu riwayat penyakit itu tidak ada pantangannya kecuali batasi berapa makanan mentah begitu ya. Jadi memang dianjurkan untuk konsumsi makanan mentah. Untuk ibu hamil atau ibu menyusui ini memang disarankan ada penambahan kalori sekitar 300 tergantung ke trimester berapa gitu.
Dan Nasami ini bisa menjadi alternatif untuk tambahan pangan tersebut karena satu Nasami ini memiliki kandungan kalori sekitar 250 sampai 90 290 ya. Jadi nah pas banget ya itu Mbak. Jadi setelah mungkin kalau si ibu hamil bisa makan 3 kali sehari dan masih lapar karena memang ibu hamil kan Udah lapar ya, udah lapar. gitu. Itu wah mau makan apa lagi nih Belum gitu. pernah Itu sebenarnya. salah satu alternatifnya bisa makan Nasami karena memang kandungannya itu juga udah pas, kita di bawah 300 kalori dan tentunya memiliki nilai gizi yang lain seperti vitamin dan mineral yang tentunya penting untuk ibu hamil begitu. Ya, sebenarnya intinya balik lagi bahwa tubuh kita itu memiliki ataupun membutuhkan yang namanya karbo. Nah, untuk Nasami ini kan yang sudah saya sebutkan tadi adalah masuk dalam kategori karbohidrat, sehingga untuk dikonsumsi gitu. Oke, terima kasih. Semoga Kak Teresa tadi tercerahkan ya jawabannya dari Mbak Mifta dan juga Mbak Cita. Selanjutnya ada berapa pertanyaan lagi nih mau dibacakan karena banyak banget jadi kita mohon maaf nggak bisa menjawab semuanya tapi ini mungkin akan ada 2 atau 3 Oke. 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Rosa Elia Jasvika. Aduh cantik banget namanya. Pertanyaannya adalah Mbak mau nanya, berarti ini kita kalau mau konsumsi Nasami nggak perlu menumis bawang merah dan bawang putih lagi ya? Ayo coba dijawab Mbak. Oke, sebenarnya balik lagi sesuai selera ya. Kalau saya sih kadang tuh kalau bosen makan mie goreng doang nih dengan bumbunya mungkin bisa saya tambahkan mungkin irisan bawang putih. Mungkin bikin variasi ya, misal kayak kita mau bikin seblak itu juga boleh banget. Kalau kita pengen misal mie goreng bikin bakmi Jawa itu boleh banget pakai Nasami goreng seperti itu. Sebenarnya itu selera masing-masing penikmat Nasami. Ngomong-ngomong soal variasi atau kreasi masakan, nantinya di sosial media Nasami, kami juga akan membagikan resep-resep kreasi Nasami yang juga bisa dipraktekkan nih untuk teman-teman di rumah. Nantikan ya, jadi pastikan teman-teman untuk follow semua akun sosmed Nasami, yaitu ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook fanpage dengan username nasami.official. Betul, ya Gitu. Kak, aku mau apresiasi. Ini berarti kakaknya nyimak banget nih Iya, sampai benar. komposisinya tadi inget banget ya ada bawangnya macem-macem, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itulah yang membuat Nasami itu gurih kaya rasa tanpa penguat rasa. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya. Terakhir karena banyak banget yang masuk tapi karena waktu kita terbatas, jadi sekarang kita mau jawab pertanyaan terakhir dari Kak Marta. Pertanyaannya adalah, Kak, 1 dus Nasami isinya berapa bungkus, Kak? Saya nih yang jawab. Iya, Oke. silakan. Kalau 1 kardus itu ada kemasan 5 pack. Jadi ada 1 kardus itu diisi lagi kemasan 5 pack. Mana 5 packnya itu ada 8. Jadi totalnya 1 kardus itu ada 40 pieces Nasami seperti ini. Nah, jadi biasanya 5 piece seperti ini dibungkus lagi kayak pack-packan gitu, Kak. Nanti akan ditunjukkan mungkin ya. Ya akan oleh kita Mbak Erlin. tunjukkan sama-sama Iya, ya bisa lihat nih kemasan contohnya. dari Nasaminya. Nanti akan kita tunjukkan teman-teman. Oke, setelah ini sudah selesai ya teman-teman sesi Q&A-nya karena waktu kita terbatas. Kita juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Mifta dan juga Mbak Cita yang sudah mengupas tuntas apa itu Nasami dari mulai kandungan gizinya, komposisinya, bahan-bahannya dan lain-lain sebagainya. Sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Cita dan juga Mbak Miftah tadi bahwa yang perlu digarisbawahi alasan kenapa kita harus cobain Nasami itu yang utama karena Nasami ini merupakan mie instan yang dibuat tanpa 3P. Saya sebutin P pertama, Mbak Cita P kedua, Mbak Miftah P ketiga ya. Yang pertama, Nasami ini dibuat tanpa bahan pengawet. Oke, tanpa penguat rasa. Dan juga tanpa pewarna sintetis. Nah, selain tanpa 3P, Nasami ini juga dibuat dengan tambahan bahan pangan spirulina yang punya manfaat sangat baik untuk kesehatan. Komposisi dari mie Nasami ini dibuat tidak 100% dengan tepung terigu, tapi juga ada tambahan tepung mokaf dan juga tepung
tapioka. Selain itu, nasami ini juga memiliki kandungan lemaknya tuh cuma 0 sampai 1% aja. Kenapa bisa? Karena proses pembuatan dari nasami ini tidak melalui proses penggorengan, melainkan di oven. Jadi yang membuat kadar dari lemak nasami ini sangat rendah, cuma 0 sampai 1%. Lanjut lagi, masih banyak kebaikan dari nasami. Selanjutnya adalah nasami ini sudah punya izin edar BPOM, sudah terverifikasi halal MUI. Jadi sudah bisa dipastikan kalau nasami ini aman dan juga halal untuk dikonsumsi. Selain itu, yang utama dan yang paling utama, selain bebas 3P, selain rendah gluten, selain lemaknya juga sangat rendah, sudah BPOM, sudah halal MUI. Rasa dari nasami ini enak banget ya Mbak. Nagih ya Mbak. Nagih. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya bisa jamin teman-teman ini akan jatuh cinta pada suapan pertama gitu Mbak Miftah. Jadi buat teman-teman pasti nih dijamin akan ketagihan kalau udah nyobain. Kita bertiga mohon maaf karena sudah curi start duluan, kita udah nyobain. Kalau tadi Mbak Miftah bilangnya suka yang rasa soto, Mbak Cita semua rasa ya. Saya suka yang rasa kari. Ya teman-teman nanti kalau sudah icipin mie-nya bisa sharing ke kita rasa apa nih yang paling disukain sama teman-teman semuanya. Dan setelah mendengar pemaparan dari Mbak Cita dan juga Mbak Miftah tentang nasami tadi, saya jamin, saya berani jamin banget kalau teman-teman pasti makin nggak sabar nih Mbak Cita dan Mbak Miftah buat nyobain nasaminya. Tapi sabar. Sebentar lagi di bulan ini teman-teman akan segera bisa mendapatkan nasami yang diorder melalui PT Natural Nusantara. Jadi semangkuk hangat nasami dan sepiring nasami goreng ini akan segera hadir di ruang makan teman-teman semuanya, bisa dinikmati bersama keluarga semuanya. Dan juga bisa makan sambil kita sharing-sharing fotonya, jangan lupa ya dibagikan, bisa tag-tag di sosial medianya Nasami. Selain itu, teman-teman, karena nasami ini sudah akan segera bisa diorder, pastikan teman-teman order nasami sebanyak-banyaknya, diborong sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena pasti semua orang ini akan suka banget makan nasami. Jadi teman-teman akan sangat mudah untuk menjualnya, sangat mudah untuk memasarkannya, dijamin akan banjir orderan, dijamin akan sering closing gitu ya Mbak ya, dijamin akan cuan pokoknya. Apalagi yang lebih istimewanya lagi, nasami ini akan dijual dengan harga yang bersahabat banget. Jadi pastikan teman-teman rekan-rekan NASA order nasami sebanyak-banyaknya. Buat konsumsi pribadi sebulan kira-kira berapa dus ya Mbak cukupnya? Satu dus gitu. Kalau sehari bisa makan satu nasami, satu orang, satu keluarga ada Satu 5 keluarga. orang. Nah, itu Kali berarti sendiri ya, Mbak? paling enggak dua dus ya satu keluarga. Nah, jadi pastikan teman-teman order sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati banjir orderan nasami. Semoga bisa sering closing dan cuan-cuan pokoknya. Oke lah, saya juga ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti sosial media dari Nasami. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook fanpage dengan username nasami.official. Karena akan ada informasi-informasi terupdate, jadi teman-teman biar nggak ketinggalan update-nya, langsung like, follow, komen sekarang juga. Terus juga pengumuman dari giveaway dan kuis hari ini juga akan kita sampaikan melalui sosial media. Dan selanjutnya saya juga mau ingatkan buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanya-tanya, ada teman-teman mau tanya-tanya sama CS Nasami, bisa juga menghubungi nomor CS Nasami di nomor WhatsApp 0857 1268 8862 dan juga bisa melalui Telegram di nasami.official. Lebih lengkapnya ada di layar, di bawah layar ini akan ada tulisan sosmed-sosmednya. Ya, benar. Oke, ya, sambil ini Mbak, saya mau ngasih info juga nih bahwa kita sudah menyiapkan buklet ya untuk kalangan mitra NASA. Jadi buat bekal teman-teman ketika mungkin memasarkan produknya, ingin tahu produk knowledge Nasami itu seperti apa, variannya seperti apa, kandungannya seperti apa, dan lengkap intinya ada di buklet tersebut. Nantinya pasti akan dibagikan. Akan dibagikan. Tunggu ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin tadi ada teman-teman yang bergabungnya itu di tengah-tengah, jadi belum sempat dengar lagu jinglenya Nasami nih Mbak. Nah, teman-teman, setelah ini kami akan menayangkan
jingle dari Nasami. Selamat menyaksikan. Ambil ini pasti Kali ini kan. Penuhi selera semua, Nasami untuk Nusantara. Nasami istimewa, nikmat menggugah selera. Ragam pilihan cita rasa, Nasami untuk Nusantara. Nasami untuk Nusantara. Oke teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan jingle lagu dari Nasami. Silakan nanti teman-teman bisa sambil nyanyi-nyanyi lagu jinglenya. Dan sudah ada nih di depan saya, di hadapan saya, di depan layar kaca teman-teman. Inilah kemasan dari Nasami. Nasami ini punya 4 varian rasa. Yang pertama yang warna hijau ini ada rasa Nasami soto. Kemudian yang warna coklat ini ada Nasami rasa ayam bawang. Yang warna merah ada Nasami goreng. Dan yang warna kuning ini adalah rasa Nasami kari ayam. Nah, satu bungkus, satu kemasan ini berisi 5 Nasami seperti ini. Di satu pack bungkus ini isinya ada 5 Nasami ini. Kemasan cantik Nasami ini akan segera bisa teman-teman dapatkan, akan segera bisa teman-teman order di bulan ini. Jadi pastikan jangan lupa untuk order yang banyak ya, akan order yang banyak Nasami, dan dipastikan teman-teman akan banjir orderan Nasami pokoknya. Baiklah, sudah tiba kita di penghujung acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama untuk para narasumber tadi, ada Mbak Cita dan juga Mbak Miftah, yang sudah berbagi informasi kepada kita semua tentang apa itu Nasami, sudah mengupas tuntas, mengorek informasi yang lengkap tentang Nasami. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman Mitra Rasa khususnya yang sudah bergabung di acara live hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk partisipasinya dalam memberikan pertanyaan. Tadi juga semangat banget pada ikut kuis. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk ingatkan sekali lagi saya ya, untuk ikutin sosmed dari Nasami, karena pengumuman dari kuis Nasami itu akan diumumkan melalui sosmed, dan sosmednya ada di bawah layar ini. Silahkan diikutin ya, jangan lupa. Oke, akhir kata kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Semoga teman-teman akan segera dapat menikmati Nasami ini ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di acara live berikutnya. Akhir kata, Nasami untuk Nusantara, Nasami kebanggaan kita semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.